Pernahkah kamu berpikir bahwa perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara kita hidup, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia? Di era digital saat ini, kita hidup dalam sebuah dunia yang terhubung secara online, di mana informasi dapat mengalir dengan cepat dan mudah diakses. Perubahan ini juga diiringi oleh munculnya media baru, yaitu bentuk media yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan cara baru dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan dunia. Media baru juga telah membentuk fenomena baru yang kita kenal dengan masyarakat digital, yaitu adalah kumpulan orang yang terhubung dan berinteraksi melalui teknologi digital. Perkembangan media yang semakin pesat pada saat ini pasti tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah dilalui. Dimulai dengan penemuan media cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455 di Eropa. Momen inilah yang menandai titik balik dalam sejarah media. Mesin cetak ini memungkinkan produksi buku dalam jumlah yang besar, yang mana sebelumnya hanya bisa dibuat secara manual. Mesin cetak juga akhirnya membuka jalan bagi perkembangan media lain seperti surat kabar dan juga majalah. Selanjutnya perkembangan media elektronik, yaitu dengan ditemukannya radio dan televisi. Radio pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Beliau dikenal sebagai Bapak Radio karena berhasil mengirimkan komunikasi pertama menggunakan gelombang radio. Selanjutnya penemuan televisi oleh John Logie Baird, seorang ilmuwan asal Skotlandia, di mana ia berhasil menemukan televisi setelah meneliti mesin untuk mentransmisikan gambar dan suara melalui radio. Perkembangan teknologi elektronik akhirnya membuka jalan bagi penemuan telegraf atau alat komunikasi jarak jauh oleh Samuel F. B. Morse pada tahun 1830-an. Kemudian disempurnakan dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Perkembangan teknologi komunikasi akhirnya sampai pada penemuan teknologi digital, di mana dengan munculnya komputer dan internet pada awal ke-21. Di mana saat ini sudah kita temukan berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti website, media sosial, aplikasi mobile, dan lain. Perkembangan media terus berlanjut dengan munculnya teknologi baru seperti metaverse dan AI yang kita gunakan pada saat ini. Perkembangan media digital saat ini mampu merubah kehidupan masyarakat. Dulu komunikasi hanya bisa dilakukan dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Sekarang kita bisa berbicara dengan teman yang tinggal jauh sekalipun lewat telepon atau video call. Selain itu, saat ini masyarakat tidak perlu lagi berbelanja ke toko. Dengan berbekal handphone atau laptop di tangan, kita bisa berbelanja secara online dan bisa langsung diantarkan oleh kurir di depan rumah kita. Selain itu, perkembangan dunia digital yang semakin pesat juga telah merubah cara informasi mengalir dalam suatu masyarakat. Akses informasi yang dulu terbatas kini menjadi mudah dan cepat diakses dengan adanya internet, media sosial, dan aplikasi lainnya. Saat ini informasi tidak lagi hanya diperoleh dari sumber tradisional seperti buku, koran, dan televisi, tetapi bisa diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Keberagaman sumber informasi ini memungkinkan kita untuk mengakses dan menyebarkan informasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tidak hanya sebagai konsumen, dunia digital juga telah menjadikan kita sebagai produsen informasi. Selain mempermudah masyarakat dalam kehidupan setiap hari, media digital juga membuka peluang besar bagi orang-orang yang ingin menghasilkan uang. Sekarang banyak orang bisa menghasilkan uang hanya dengan mengunggah video di YouTube, TikTok, atau platform lainnya. Namun maraknya penggunaan media digital pasti juga tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, di mana dengan hadirnya media digital dapat mempermudah proses penyebaran berita hoaks. Selain itu, kita juga bisa menjadi kecanduan dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berselancar di media sosial. Interaksi antar masyarakat saat ini menjadi berkurang. Nyatanya hadirnya media digital memang mampu mendekatkan yang jauh, tapi malahan menjauhkan yang dekat. Fenomena ini akhirnya melahirkan berbagai macam pemikiran dari para ahli dengan perspektif yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu dengan munculnya teori usage and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan,
di mana teori ini berfokus pada bagaimana individu secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Teori ini menekankan bahwa individu bukanlah penerima pasif pesan media, melainkan pengguna aktif yang memilih media dan konten sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing. Teori ini menekankan bahwa media tidak memiliki pengaruh yang seragam terhadap individu. Pengaruh media bergantung pada kebutuhan, tujuan, dan interpretasi individu. Menyikapi derasnya arus informasi ini, kita perlu menjadi pengguna media yang cerdas. Tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Saat ini berita bohong dan konten menyesatkan bertebaran di media sosial. Oleh karena itu, kita perlu bersikap kritis, memverifikasi sumber informasi, dan tidak langsung mempercayai informasi yang kita dapatkan. Selain itu, kita perlu menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus komunikasi. Kita perlu membatasi waktu penggunaan media sosial dengan mencari hiburan lain atau menjaga interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Media digital dapat menjadi alat yang bermanfaat jika kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ingat, media digital itu ibarat sebuah pisau, tidak berbahaya jika digunakan dengan benar, tetapi dapat melukai jika tidak digunakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, jadilah pengguna media digital yang bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab. Ingatlah bahwa informasi yang Anda konsumsi saat ini akan membentuk pemikiran Anda ke depan.